dengan adanya Marksman. Aura gue. Mati lo Aura. Gua itu karena ngelihat Sally Boy mainnya mirip gue banget. Dari Lancelot ting-ting-tingnya, gue pilih Alter Ego. Oke. Lo Aura, gue Alter Ego. Iya. Oke. Kalian apa? Boleh ikutin fitur terbaru dari kita. Di bawah sini, Pak Pulung bakal Ya. nunjukin. Ayo Long, tunjukin Long. Nih di bawah sini. Pas Coba. nih satu yang merah sama yang biru tuh kan, kalian ikutin. Satu lagi, nggak ada lagi? Ada di situ doang. Lu jangan dorong-dorong kayak mau ini, rebutan vaksin lu tuh. Terus gitu. Nggak ada vaksin dorong-dorong. Vaksin dorong-dorong kan salah tancep. Gimana bro? Udahlah. Saya bang, saya bang. Daripada baku hantam, daripada pusing melihat tingkah laku dari Pak Pulung. Karena kita sebentar lagi bakal menuju ke arah game yang kedua. Game yang sangat menentukan untuk tim Aura Fire akan menuju ke babak selanjutnya atau tidak. Ini dia, langsung kita saksikan. Langsung saja Land of Dawn kita datang. Cus. Kabuki dengan Pakitonya ditemani oleh Tigreal untuk bisa mendapatkan langsung level 2. Mereka berjalan bersama ke arah X-Pilan. Sementara itu di bagian bawah ada Benedetta yang berhadapan dengan Elise. Kali ini Jauhead yang digunakan oleh Rasi udah mulai masuk ke dalam area dari purple buff yang dimiliki oleh Yi Sansin. Belum mendapatkan gangguan. Tigreal dari minimap kita lihat aja udah mulai masuk. Rasinya langsung aja dilemparkan seperti itu dengan ejector yang dia milikin. Akankah masih sempat lagi untuk memberikan gangguan dan juga menggagalkan aksi dari Sansin ke reset? Kali ini purple buff-nya udah ada satu flame shot juga dilemparkan. Sekali lagi Variety menghilang, belum mendapatkan level, tapi mendadak untuk Lancelot-nya langsung hadir juga memberikan bantuan. Kabuki kali ini dengan Pakitonya masuk langsung ke bagian dalam. Dari Tigreal-nya dengan Secret Emerald yang dia miliki bisa mendapatkan satu orang, tapi ternyata orang itu masih bisa kabur ke arah yang berbeda. Dan juga Alter Ego Esports mencar lagi, mengendorkan lagi serangannya. Wow, siapa nih? Variety masih level 1. Sementara untuk Sally Boy udah level 3. Satu level lagi dia akan makin menggila untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan dari Aura Fire. Lancelot-nya free farming, tapi untuk kali ini Yi Sansin masih bisa bebas, tidak ada gangguan. Bahkan dari Udilnya lah yang mendapatkan sebuah gangguan dari Godiva. Udil berhasil dilumpuhkan, tapi di tempat yang berbeda Yves-nya menjadi korban dari Lancelot. Pakito berhadapan langsung dengan Esmeralda, sama-sama level 3, sama-sama masih bisa mencicil-cicil karena tubuh lawan. Dan Tigreal pun harus menghilang lagi 1-3 di menit 1:50 dan hampir masuk menit kedua. Untuk kali ini masih diungguli oleh Alter Ego Esports. Wow. Facehugger pun udah terkena sekali tadi dari Lancelot-nya. Oke, lihat Lancelot dari seorang Sally Boy mirip sama dengan seorang Ranger Mas. Dan bakal seorang knockout setelah dikeluarkan begitu saja oleh seorang Rasi. Dan bahkan kali Rasi masih bertahan. Maka coba dipasangkan seorang Godiva. Satu yang terakhir dan gua udah bilang shot didapatkan Facehugger. Kalau udah menggunakan satu buah YP-nya dia tuh jago banget. Dan Kabuki berhasil mendapatkan turtle yang dimiliki. Iya, antara positioning sama momennya gitu ya. Pas banget itu. Yes, benar banget. Karena Facehugger benar-benar di posisi yang cukup luar biasa bagus. Dia dapetin seorang Sally Boy dan harus tumbang begitu saja. Variety di depan sana, YSS dapetin satu buah jungle besar, yang kecil enggak. Nah, ini salah satu hero-nya Variety juga nih. Yi Sungsing dilempar ke Nice Hammer. Ini lucu banget tahu skinnya yang kayak boneka kayak permen. Godiva Flash masih dikeluarkan dan bahkan di cancel. Satu hit terakhir dari seorang Udil berhasil menumbangkan seorang Godiva dan bahkan menggagalkan impulsion yang dimiliki seorang Godiva. Channeling yang dilakukan dengan satu buah flame shot berhasil di cancel begitu saja. Wow, dan sekarang serangan pun udah mulai muncul lagi. Udah tadi satu Phantom Slash, mendadak Reload Malfunction dikeluarkan. Montek Soccer-nya berhasil diamankan dan bahkan Udil yang tersungkur sang burung terbakar Pak Pulung. Yap, itu deh. Alexander Vanderbilt langsung aja mengarah ke area Elise di bagian bawah. Udah ada satu Tonros juga. Flying Blood berhasil untuk memindahkan diri yang masuk ke dalam satu ototar yang ada di bottom lane. Selamat Elise untuk kali ini, tapi kita tidak tahu momen seperti apa lagi nantinya. Oh, bukan hanya begitu saja. Melihat permainan dari tim Alter Ego di arah bottom lane membuat tim Aura kali ini bakal coba untuk ganggu pergerakan dari Rasi. Dilempar ke arah belakang. Udah menjadi pilihan. Energi cross crowd, energi impact. Satu hit terakhir, Astro Force dan selendang Maya yang terhasil terlilit terhadap leher dari seorang Godiva. Ditabrak pertempuran antara sesama tank tadi Jauhead melawan Tigreal, tapi Tigreal kalah dari sisi kulit Pak ya. Yang satu kulitnya besi. Enggak, karena tadi tau nggak yang apa berhasil dapetin ini siapa?
seorang Godiva. Buset. Kali ini ternyata Celi Boy gak boleh pulang, maunya digoyang. Dipaksa di arah belakang. Fokus ke arah Vesager, masih bisa digoceng. Dan pakai execute. Berhasil menemukan Vesager bersama dengan Variety. Dibalikan keadaan di kaos tenggol. Celi Boy kuku tumbangkan Variety-mu. Selalu dari Vesager untuk bisa mendapatkan momen untuk menghilangkan satu core utama dari Alter Ego Esport, yaitu Celi Boy loh. Selalu dibuka dengan openingnya selalu dengan ini loh, reroll vibration dulu, baru ya tuh kelar Ya kan? tuh Lance Gue udah bilang kan, ini enggak gue bilang dari sebelum game ini mulai. Kalau Vesager dikasih YP, itu udah pasti bakal menang team fight ketika masih ada ultimate-nya. Tapi kalau enggak, itu bakal berat banget untuk seorang tim Aura mendapatkan kemenangan. Dan betul kan, selalu dapat poin, selalu dapat kemenangan. Dan 40 kita lihat sini udah mulai sayup-sayup permainan dari tim Aura Fire. Udah terlihat cukup, gimana ya bisa gue bilang ya? Bisa apa Pak? Lebih kayak main sabar. Nah lihat seperti yang ini, implosion telah didapatkan dan bahkan Rasi berhasil ditumbangkan satu tetes darah terakhir dari seorang Vesager, dan El Nino pun gak mampu menumbangkan Vesager di belakang sana Pak Pulu. Wow, tapi mendadak langsung dibalaskan begitu aja. Phantom Execution dilanjutkan dengan ada satu Tonros di bagian tengah, ada Parche menjadi korban juga dari Pakito. Masih bisa selamat, masih bisa kabur, ada Void Blast yang dikeluarkan oleh Vesager. Efek slow-nya menyelamatkan Pakito dari area tersebut. Yes, dan bahkan yang dapetin poin kill Vesager sudah 3 kali. Variety bakal fokus, ada Celi Boy dan Miracle Boy. Bakal coba difokusin, nah lihat retribution dari Celi Boy dan Miracle Boy. Dapetin 2 poin tambahan dan bakal fokus bersih karena Vesager gak bisa pulang, maunya digoyang, 3 hilang. Ini bener-bener buy one get 3 free. Buy one get toko tadi tuh Pak. Lu ambil toko gua dah, nggak apa-apa. Beli satu Turtle sekali ya. gratis. Gratis semuanya, turtle ya semuanya ya. Wehe, Parsianya menjadi korban. Lihat Udil lagi-lagi menjadi bulan-bulanan warga. Ini namanya burung, bukan sembarang burung. Dan bahkan Udil sudah ditumbangin 4 kali 40 dan 7 poin kill yang diamankan oleh tim Aura Fire. Oke, Pakito gagal untuk memberikan tumbukannya terhadap Benedetta. Ternyata ada besar kabur. Di atas ada pertempuran antara Elis dan juga Esmeralda. Sedangkan itu Rasi pun harus tumbang, dan bahkan di sini ditukar dengan satu buah Variety, keunggulan yang luar biasa. Masih mau lebih, 9/9 slash dan bahkan El Nino double kill, looking for kabur, tapi ternyata shutdown dilakukan terhadap seorang Godiva. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Falling Star menemukan Falling Monster, masih berhasil kabur dari seorang kabur. Di sana ada ya Sacred Hammer. Celi Boy dan Miracle Boy dapetin puncher, dan flame shot yang diberikan seorang Udil menancap ke dada seorang Godiva. Flying Blood di bagian belakang siap untuk langsung menghujam ke bagian depan, tapi Elis hanyalah mengantar nyawa sedikit lagi. SP tersisa, untung masih bisa kabur. Hilang, hampir hilang dari seorang Keira di arah midland. Damage yang diberikan dari seorang Energy Impact dan juga Curse Crow membuat dia harus tumbang, dan bahkan dari Lancelot yang udah siap ketika ada satu buah angin tebal datang ke arah mid, langsung di Phantom Execution ke arah belakang Pak Pulung Iskandar. Buset, kelar langsung permainan tadi di bagian tengah, tapi udah mulai melambat lagi tempo permainan dari kedua tim ini. Pakito udah melihat bagaimana kehadiran dari Jauhead, langsung ditumbuk begitu aja. Jauhead mengeluarkan injektor ya, kabur dari area tersebut. Pakito bersama dengan Grill kali ini jalan di bagian bawah, di bagian belakangnya udah ada satu Benedetta yang masih santai. Phantom Slash mencari farmingan, mengganggu, masuk ke dalam jungler, keluar lagi. Dan juga sekarang ada Turtle yang udah mulai digocek-gocek oleh Lancelot, masih dengan basic attack-nya. Ada Tonros yang untuk menyelesaikan Turtle tersebut. Yes, bukan hanya itu aja, lihat di belakang sana dari seorang Rasi udah mulai menghilang di panah begitu saja. Flame shot dituju menuju ke Soko Diva, kondisi menjadi pilihan tapi di cutting. Satu buah penalti ke arah belakang, tapi ternyata Ward manipulasi masih memberikan hari dari seorang Godiva. Killing spree didapatkan, Variety menjadi pilihan, dan killing spree dari seorang Lancelot Celi Boy yang membuat dia selamat dari papan catur manipulasi. Bagus lah dia puncher, lalu Phantom Execution ditambah, dia keluar dari daerah tersebut, baru Tonrosnya pas masuk di dalam area dari segitiga bermuda miliknya. Ya. Itu memang dunia manipulasi yang didapatkan oleh seorang Vesager. Kalau mereka ini memang udah tahu Vesager ini memiliki power yang kuat dengan YP-nya. Jadi benar-benar diincer ya. Diincer Pak. YP adalah hero comfort yang dimiliki oleh Vesager.
Di tengah, Godiva langsung aja impulsionnya tersedot sudah 1 orang, 2 orang, bahkan kali ini Parsianya langsung aja berhasil didapatkan. Sementara Rasi berhasil melemparkan dengan ejector, namun dirinya pun tidak selamat lagi. Nino fokus sekarang seorang Maria tidak bahkan PT musuh sekarang belakang dan ada satu balik temannya belum pesta ke seorang diri. 3 hilang, dibalikan keadaannya. Aura Fire gila ketiga playernya di tengah 40. 2 diganti dengan 3. Mengerikan sekali, lu colek anggota gue balikin sadadanya. Itulah Alter Ego sekarang. Kalau mengerikan itu ya kalau digelitik Menggelikan. Oh, menggelikan. Salah. Kalau mengerikan tuh kalau sampai tangan gue itu ada di area rusuk sebelah kanan lu. Wow, itu bukan mengerikan, Apa? menyakitkan. Bener sekali. Oke, tapi Nino bakal coba dapetin seorang varian, langsung dikeluarin saja satu buaya proses nampakkan Nino tercatat. No, Nino still survive. Kabuki mencoba untuk mengejar seorang Nino di belakang sana, bahkan disumbangin begitu saja para pemain dari tim Alter Ego Esports terlalu jauh. Jelly Boy dan Miracle Boy masih mau lebih birahi. Bagaimana kejadiannya tadi malah Yisansin yang menjadi korban loh. Padahal tadi ada reload manipulation, kebuka masuk ke dalamnya. Tapi setelah itu ada notif Yisansin. Yes. Nggak masuk akal. Emang dikejar sampai dalam bro. Kejar sampai dalam. Itu definisi dikejar sampai dalam sampai mentok emang. Para pemain dari tim Alter Ego ini doyan yang mentok-mentok kalau bisa gue lihat ya. Belum mentok, belum hidup pak. Serius. Benar. Karena bisa gue bilang sampai dalam banget, sampai salah banget movement mereka, baru mereka udahan tuh Pak Pulung. Iya, yang penting mentok dulu pak. Udah tahu tuh experience-nya udah. Oke, Rasi sudah berhasil di depan sana. Godiva dicicil begitu saja. Lihat Udil coba digeser, tapi ternyata di cover oleh seorang Pai. Meanwhile Rasi gak ada yang nge-cover. Celiboy gak mau masuk lebih dan dia lempar. Nggak ada yang lihat kali ini guys ya. Painya itu, gue tidak tahu kejadian apa yang ada di sana tuh ya. Entah di jam. El Nino, Jordi El Nino tiba-tiba mengcutting, baru terlihat kamera dan bakal menumbangkan seorang Reza Pahlevi. Iya, ini dia purple buff-nya langsung dijagain begitu aja. Tigreal hanya menunggu momen. Dia memiliki 1 impulsion, mendorong langsung menghilangkan dengan cepat. Untuk kali ini Federasi yang dikeluarkan juga. Tidak ada target yang terkena, namun untuk kali ini 1 tetesan terakhir langsung diarahkan ke Godiva. Lihat kotak yang dimiliki seorang Udil membuat Godiva pun tumbang. Ini Bitar Turret bakal menjadi pilihan selanjutnya. Kabuki dihindari dengan 1 bot Sonros, tapi ternyata memilih untuk mundur dari seorang Kabuki dengan flicker duduk, tapi tidak berhasil mendapatkan apapun Bapulo. Bunyinya kayak gitu. Yes, lihat Mountain Shocker-nya berhasil mendapatkan 1 buah orange buff Montek Soccer. Montek Soccer. Genius One sekarang menjadi milik Udil. Wah, dibongkar area pertahanan dari magical defensive yang dimiliki oleh pemain Aura Fire. Pasti di penetration, lihat tuh stiker yang sangat lucu dimiliki seorang Rasi yang tidak dimiliki oleh Papulun dan juga Ranger Mas. Mukanya kenapa begitu tadi muka stikernya? Berlian banget. Rasi, siapa yang menjadi korban? Tigreal mungkin sudah ternyata ada Elis dalam rumputan. Di bagian belakang ada aksi pembegalan yang dilakukan oleh El Nino dengan Benedetanya. Langsung kabur daerah tersebut. Flying Blood belum berpindah, mundur lagi. Kabuki cuma bisa melakukan clear minion saja untuk saat ini karena dia terlalu offset, terlalu masuk ke dalam aja, itu bakal menjadi bencana untuk mereka. Rasi udah melihat, Ferretti menjadi pilihan dan bahkan dilempar ke arah belakang menuju ke arah seorang Vesager yang kali ini bakal menjadi satu buah santapan lezat. Port manipulation, tapi lihat Celiboy ke arah belakang bersama dengan Dino dihantam 2 versus 1 ditigain dari seorang Alter Ego Esports. Yo. 3 dalam 1 dan kali ini Ferretti dikeluarkan di belakang sana. 1 tetesan terakhir, Kabuki menjadi 1 buah penyelamat, tapi ternyata El Nino di belakang juga memberikan impact yang lebih. Celiboy the Miracle Boy nggak bisa kabur. Nino mencoba menyelamatkan Celiboy the Miracle Boy. Pinter pak. Gila, ini baru Lancelot fast hang seperti Ranger Mas ya guys ya. Iya, fast hang banget lo ya. Lo mah fast time. slow hang. Ini tadi emang nyari stuck lagi, iya. Emang nyari momennya untuk ke arah purple buff, untuk dia bisa mau melakukan pancer lagi. Bagus sih, keren. Oke, kita lumayan semangat banget sekali ini melihat permainannya yang luar biasa. Sangat-sangat indah Lancelotnya, karena gue jujur suka banget ngeliat Lancelot yang ting-ting kayak gitu. Wih,
Itu dia, dipanah, mulai konslet, mengeluarkan satu reload manipulation hanya untuk mendapatkan rasi seorang diri loh. Oke, tapi ternyata dibalas dengan ada varian yang ditumbangin dan Monster Kill didapatkan shutdown untuk seorang Shelly Boy. Double kill, malah menjadi malapetaka untuk para pemain dari tim Alter Ego. Memang kehilangan variety, tapi ternyata 3 player yang dimiliki dari tim Alter Ego sudah harus hilang. El Nino masih mau lebih, El Nino ini emang punya masalah dana pribadi terhadap seorang Facehugger sepertinya. Sulit ya emang menangkap El Nino, 10 kill udah berhasil didapatkan, sementara Esmeralda berjuang seorang diri mengejar langsung Facehugger. Kemana engkau pergi? Link kejar habis-habisan untuk Elisnya punya purple buff tapi tidak ada mana lagi. Sesama cutting minion dari para pemain dari tim Aura Fire dan juga dari Alter Ego. Melihat Lord masih tersisa dan bahkan Lancelotnya kali ini nggak dapetin purple buff karena Reza Pahlevi atau Keira yang dapat di purple buff duanya. Facehugger karena belakang Godiva bakal ditumbangin. Facehugger sudah hilang di satu buah Pedra ST Flicker digunakan dan sama dengan Shadow, tapi ternyata burung kakak tua dari seorang Udil berhasil mendapatkan satu implosion di dalam rumput. Momen yang baik tapi ternyata belum bisa menyelamatkan hari dari seorang Godifun. Wah, bagus sekali Godiva. Walaupun dengan darah seperti itu dia masih bisa menciptakan sebuah momen dengan sangat baik. Dan sekarang Lord terbuka, ini dia Lord di menit ke-15 berarti udah di enhance, udah cukup kuat. Elisnya mencoba untuk masuk ke bagian dalam tapi dia hanya mengantarkan nyawa. Shutdown terjadi, menjadi sebuah kerugian lagi untuk Aura Fire. Kabuki memberanikan diri maju ke bagian depan, hanya numpang lewat doang. Assalamualaikum, Cyclone Eye menyelamatkan diri untuk saat ini. Oke, tapi variety terlihat El Nino. Nino di mukanya cuma ada 2 target. Kalau nggak Facehugger, iya seorang variety. Dan lihat ketika ada Kabuki, Nino memilih untuk mundur untuk melakukan cutting di arah top lane. Dia tidak mau landingnya itu ada yang menyentuh bahkan turret dari El Nino. Jordi El Nino masih penuh. Wih, sampai menit segini ya? Yes. Tuh, ada yang nanya sama gua, Ji emang saya masih bagus? Sebenarnya udah sulit. Saya tidak sebagus dulu. Tapi untuk para pengguna item-item kayak spell farm dengan physically itu masih cukup bagus. Masih lah ya. Masih cukup kencang. Bapak Blo bisa membantu lah ya. Setidaknya meskipun mending-mending. Meskipun mending-mending. Setidaknya. Daripada kan. Daripada ya mending gitu. Gitu, betul sekali Bang Pulung. Gitu teman-temannya. Lihat pie-nya setengah darah putih. Ini bisa dibilang salah satu penyakit leukemia yang dimiliki seorang Esmeralda Pak Pulung ya. Paling ngeri itu kalau dulu yang pas dia ngebak ya. Iya benar. Darah putih semua. Bener banget. Dan Malis. ternyata di belakang sana Godiva tertangkap. Oh bukan. Bahkan seorang Keira yang tertangkap. Membuat permainan dari tim Aura Fire tidak punya ada kekuatan untuk bisa ngedes ke arah belakang. Mereka punya Kabuki. Tapi kayaknya Kabuki kalau meninggalkan jiwa dan raganya, crowd controlnya agak sedikit kurang. Bahkan Godiva sekalipun harusnya sulit banget dan bahkan di Staggered Hammer begitu saja. Dipaksa impulsnya untuk keluar. Udah gak ada ultimate lagi. Immortality sudah pecah dan Alex Sopana blow flicker ke arah belakang. Kabuki ter-shutdown. Ini bencana Pak Pulung. Wow. Satu inverter turret lagi berhasil mereka dapatkan ataupun satu inverter turret tadi di bagian bawah. Sementara Reroll Mail bisa dikeluarkan. Lancelot punya Immortal terjebak kali ini nggak bisa kabur kemana-mana. Ada Federation di bagian belakang mencoba untuk melindungi dan selamat sudah Shelly Boy tanpa bisa didapat. Gila, manipulation dari Facehugger benar-benar menyebalkan dan ternyata Godiva bakal coba ditumbangin. Seperempat darah terakhir masih ada Knife for Night dan Slash menumbangkan satu buah inhibitor di arah tengah. Hampir sudah diompok. El Nino masih mau lebih menuju ke arah belakang. Lihat tesnya Jordi El Nino. Benar-benar besar kemampuan dia untuk menghindari permainan dari tim Aura Fire. Kenceng ya El Nino ya, jempolnya tidak meleset-meleset sama sekali loh. Oke, terlihat ada Keira depan sana. Fight jadi pilihan bakal coba diambil terlebih dahulu kah dari seorang Alter Ego Esport. Akhirnya dari Esmeraldanya bakal punya satu buah purple buff Pak Pulung. Yoi, itu dia purple buff di Esmeralda. Botannya bahkan semakin menikmati lagi tuh. Bakal semakin nikmat lagi. Ada 86 detik sebelum Lord akan keluar, tapi 3 pemain dari Alter Ego Sport sepertinya menunggu dulu momen di bagian tengah untuk melihat siapa yang akan lewat sini. Lalu ada aksi penculikan di bagian bawah. Esmeralda berusaha untuk mengirimkan wave minionnya untuk bisa menabrak langsung ke dalam pertahanan dari Aura Fire. Betul. Dan Rasi nggak boleh seorang diri kali ini. Rasi bakal coba untuk culik siapapun. Ini bakal menjadi bencana. Kenapa? Rasi mencoba untuk menghilang menuju ke arah belakang. Langsung ada Sacred Hammer implosion telah dikeluarkan. Variety seorang diri buat manipulasi ke arah belakang. Tapi lihat Shelly Boy-nya. Objektif gaming, Facehugger menjadi pilihan. Bahkan pilihan kedua bakal dimakan begitu saja. Godiva nggak boleh pulang, maunya Niko yang harus hilang immortality-nya. Masih ada ternyata di sana. Masih ada 2 orang yang menahan semua defense dimiliki Alter Ego. Lihat, Facehugger gak peduli apapun yang terjadi. Bahkan 9 poin kill diamankan dari Facehugger. 9 poin kill.
Mereka tahu Vesager adalah sumber spike power yang dimiliki Aura Fire. 9 kali cuy. Hehehe. Shutdown pun tercipta untuk kali ini. Waduh, kena tuh. Kenapa tadi Celi Boy? Lagi farming, Pak. Oke, lagi mendadak farming. langsung di stun. Oke, tapi lihat El Nino masih bisa ke belakang, masih bisa kabur. Clear mid yang dilakukan, masih mempertahankan satu buah turret di arah mid. Turret di mid, Alter Ego tidak pecah sama sekali dan bahkan cuma ada satu turret di arah bottom lane yang dipecahkan oleh tim Aura Fire. Gitu dilempar keluar biar gak diambil purple buff ya. Tapi benar aja Aura Fire masih bersemangat untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Pakito dan juga Tigreal ternyata lebih memilih untuk mundur, jangan terlalu bernafsu. Yes, bukan hanya itu aja, Kabuki juga mau clear minion sama dengan seorang El Nino. Jordi El Nino masih mau lebih, damage-nya terlalu sakit. Masih coba dengan cleanse tapi ternyata lebih cepat dari seorang Benedetta ya. Yap. Ini dia. Lordnya udah mulai tercelek. Ada 4 detik lagi, bahkan 3 detik lagi. Bersiap untuk Lancelot bisa masuk ke dalam area pertempuran. Purple buff juga udah ada. Udah menghilang, melakukan rotasi dari belakang. Falling Star Moon, Vesager menjadi pilihan. Telah dibuka begitu saja. El Nino, lihat dia ke Vesager. Sudah ditutup. Papan caturnya tapi ternyata Vesager masih menjadi pilihan. Monster kill. Seperti yang udah gue bilang. Nino nggak punya target lain selain Vesager dan juga Variety. Ketika Variety tak dapat digapai, Vesager lah pilihan selanjutnya. Wow, Phantom Express tadi belum terlalu on point ya, tapi mengarah ke arah monster jungle. PDS tadi bagian belakang memberikan tetesan langsung ke arah kepala Tigreal. Mereka semua pencar lagi, mereka semua harus bubar lagi. Menit ke-20 di saat Bapak Lord sudah muncul ke Lane of Dawn. Untuk kali ini para pemain dari tim Aura Fire masih bisa mempertahankan dengan satu buah turret yang mereka dapatkan saja. Sedangkan dari tim Aura Fire sudah kehilangan 8 giginya. Buset, 8 dong. Banyak. Kurang satu lagi dia ompong total. Oke. Oke, Lord. Variety sudah datang bersama dengan kawan-kawanannya. Sally Boy dapetin darah terlebih dahulu. Ternyata geretakan dilakukan Aura Fire cukup bermanfaat. Cukup membuat Alter Ego sedikit scare. Yap, scare parah Pak, kalau begitu Pak. Nih, Purple buff udah kembali menjadi milik dari Lancelot. Nunggu Rasi, lihat Nino ini dipaksa, Never Night dikeluarkan, Pai menjadi pilihan dan bahkan Vader Estrek membantu para kawanan Alter Ego. Pasukan dari Aura Fire kali ini tidak berjaya melakukan invasi terhadap Aura Fire. Kehilangan satu burungnya. Vesager flicker telah digunakan karena semua mata tertuju kepada seorang Vesager Pak Bolong. Yoi, Aura Kabuki kau mau pergi kemana? Sementara untuk Variety masih bisa bertahan di bagian belakang, bahkan bisa mendapatkan satu orang yaitu Esmeralda. Rasi akan ditumbangkan begitu saja, tapi ternyata satu hit terakhir dari seorang Sally Boy. Ingat Rasi masih punya immortality, tapi ternyata Sally Boy lah yang mendapatkan momentum memenangkan atas Kabuki. Menjadi pilihan dari seorang Variety. Nah, El Nino sekarang mau terakhir tumbangin satu pukulan terakhir, bahkan Godiva sudah 4 kali poin kill diamankan dengan 9 poin kill. Gila, 36 poin dari Alter Ego. Menyisakan best turretnya dan juga 2 player dari Aura Fire. Wah. 9 dead untuk Variety dan Vesager itu 11 itu tandanya seberapa objektif permainan dari Alter Ego. Bener-bener ke arah 2 orang itu. Yap. Itu kasarnya kayak primadona Alter Ego itu. Buset, kembang desa Pak. Ngelihat Variety itu matanya hijau banget. Dipancing lagi oleh TZ. Lihat aja udah ada tas-tas yang dilakukan Sally Boy. Memberikan damage tapi masih terlalu tebal untuk Tigreal saat ini. Oke, kali ini Sally Boy dan Miracle Boy memilih ke arah belakang. Turret yang sudah pecah akhirnya dari Aura Fire berhasil mendapatkan dua turret secara langsung membuat mereka memiliki kesempatan mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Alexa Van Blow dikeluarkan, seperempat darah terakhir Implosion, tapi kali ini Sally Boy dan Miracle Boy Retribution diamanin oleh seorang Alter Ego. Oh my god, Variety, retri Mas Eko kali ini dari seorang Aura Fire kehilangan Lordnya. Itu dia Pak, retrinya gagal, retri Warkop tadi sepertinya Pak ya. Yes, bener banget, dan kali ini lihat para pemain dari tim Alter Ego, mereka dengan enak dicicil. Variety datang mendekat dengan puncher langsung trot. Langsung satu kali trot, langsung udah tuh. Just Datang, gas, udah langsung begitu tadi. Lordnya datang lewat bagian tengah karena udah tidak ada penjagaan sama sekali. Purple buff masih sempat diambil oleh Ellie sepertinya. Iya, masih sempat. Yes, benar banget, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego mereka standby untuk siap untuk invasi, dan satu buah pistol memiliki seorang Sally Boy. Siapa yang bakal coba ditembak oleh Sally Boy? Maukah kau jadi pacarku kali 40?
Belum Pak. Itu siapa? Hah? Nino. Nino tadi itu ya. Ya. Oke, Lordnya pun hadir di bagian belakang. Pemain dari Alter Ego Esports belum melakukan inisiat dengan jauh lebih dalam lagi. Ada Thanos Implosion juga. dikeluarkan, World Manipulation dari belakang, tapi ternyata nggak ada yang bisa mengarah ke seorang Vesaker, dan di sini seorang Kira pun tumbang. Itu karena satu orang Lancelot, Celewan American Boy. El Nino datang kali ini membawa kabar baik, tapi mereka 4 versus 4. Untungnya dari tim Alter Ego mereka masih punya Udil dan Aura Fire. Untungnya masih punya Vesaker. Yap. Ini kalau ada Benedetta mungkin lain cerita ya, karena Benedetta juga bisa membuat sebuah opening yang sangat baik. Pertempuran kembali terjadi. Paling Vesaker lihat satu kali damage dari seorang Udil. Vesaker seperempat darah hampir saya ditumbangi, tapi ternyata turret darah bottom lane bisa ditumbangin begitu saja. Lihat, Godiva pun tumbang. Nggak ada yang bisa mendekat terhadap seorang El Nino. El Nino, satu orang pulang dari 4 orang yang ada untuk kali ini. Alter Ego Esports mendorong masuk lagi pemain dari Aura Fire agar tidak keluar dari sangkarnya. Gila, Benedetta mirip gua juga nih orang. Iya, banyak mirip sama lu semuanya. Banyak banget. Sumpah. Gila, flashing banget. Fashion. Lihat, Nino langsung coba fokus mendapatkan para pemain yang lebih dari seorang Variety. Membuat para pemain dari tim Alter Ego sepertinya akan coba untuk mendekat di Secret Hero gitu saja. Never Night telah dikeluarkan dan dilepaskan tanpa basa-basi. Flame Shot untungnya kena terhadap seorang Purple Buff. Masih menahan di dalam base turret yang mereka miliki, nggak bisa keluar lagi, hanya menunggu F minion datang, menunggu momentum untuk bisa memenangkan pertandingan. Ini kuat banget para pemain dari tim Aura Fire. Mereka benar-benar bisa menahan Alter Ego sampai menit yang ke-25, padahal mereka sama sekali di early game nggak dikasih nafas. Bahkan lihat dari point killnya aja udah mulai menyusul dari tim Aura Fire. Walaupun Vesaker hampir 1 lusin, Ya. 1 tumbang lagi jadi 1 lusin. Kalau di custom room dapat CMS juga nggak sih? Nggak, di record dong. Lihat itemnya mau belum? Silakan. What? Gue ngeri apa Parsha sih, sampai Blood Wings pun dia udah ada loh. Dia menjual sepatunya. Ada di Fire Lab, lalu Holy Crystal, Genius One, Lightning, lalu COD dan juga yang terakhir Blood Wings. Bener banget. Itu nimpanya seperti apa gitu loh. Betul, tapi Sally Boy kali juga bakal udah punya Radiant Armor untuk seorang Kira. Yap, mereka masih menunggu-nunggu lagi, masuk ke menit 26, 1 dead di sini sama dengan 75 detik dan mungkin aja lebih. Minimal 75 detik. Mau selama apa gitu loh. Lordnya pun 15 detik lagi udah akan langsung muncul ke Lane of Dawn. Ini akan menjadi pertempuran mereka, entah itu yang terakhir ataupun masih berlanjut. Ini terakhirnya entah di Lord atau terakhirnya akan ada di base. Ini untungnya Aura Fire punya Alis ya, yang sulit banget ditumbangin dan sangat mudah untuk memberikan damage. Sama Implosion dikeluarkan begitu saja. Udah gak ada Implosion, informasi telah diberikan. Falling Star Moon ke arah belakang menuju ke arah seorang Kera Flame Shot, dan bahkan lihat di Nani Ninanu menuju ke arah belakang. Never Night dan 1 poin diamankan dan Kera yang tumbang. Oh my god, Papulung. Wow, itu dia seperti apa gue sebutkan tadi, 75 detik. Langsung aja menunggu respawn dan Lord sekarang udah nongol. Kesempatan untuk Alter Ego bisa mengamankan Lord ini tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh Aura Fire. Benar banget, 1 menit yang selanjutnya ini bakal cukup lama untuk menunggu seorang Reja Pahlevi. Yoi. Mungkin Reja Pahlevi bisa nyeduh kopi terlebih dahulu, tapi ternyata Aura Fire tidak tinggal diam. Mereka masih mau lebih. Wow. Kan langsung ada Rasi, sekretnya mereka kena. Godiva terlalu terburu-buru. Apa yang terjadi? Variety menjadi pilihan dan execute. Ezreal, Jordi, El Nino, semuanya dia berikan untuk seorang Variety. Variety sampai tumbang 10 kali, dan kali ini akan menjadi pilihan Lord yang benar-benar harus dilepas oleh tim dari Alter Ego. Rasi udah hilang. Pada Ezreal ditukar dan Rasi keluar dari World Manipulation dengan ada Unstoppable Force. 900 IQ dimiliki seorang Rasi, tapi di belakang sana Kabuki akan menjadi pilihan kedua. Vesaker akan 1 lusin, immortality-nya pecah, dan di sisi Alter Ego memulangkan Aura Fire di lower bracket. Yap, Alter Ego congratulations menuju ke babak selanjutnya. Tapi untuk Aura Fire, permainan kalian sangat luar biasa, begitu banyaknya perkembangan yang terlihat. Tapi apalah daya, harus terhenti sampai di sini.